Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Yang lagi viral, apakah ini benar atau tidak begitu kan? Paloh siap munculkan Anies di tayang azan Metro TV begitu ya. Apakah ikut-ikutan Ganjar? Tidak begitu kan. Dalam artian bahwa ya semua orang kan bisa untuk memperkenalkan diri begitu kan ya. Bukan hanya ikut-ikutan sana sini begitu. Tapi yang jelas ini kalau memang dari orang-orang dianggap sebagai apa namanya tidak dijadikan sebagai politik identitas dan kampanye, ya bisa saja Pak Surya Paloh sudah meletakkan sejak dulu begitu kan ya. Karena pada hakikatnya begini, di tahun 2022 ya, ini ada cerita yang menarik begitu kan ya. Ketika Anies Baswedan dan Surya Paloh begitu berada di suatu tempat begitu kan. Anies Baswedan saja mengumumkan dengan adan begitu kan di situ, kata Pak Surya Paloh tunggu saja dulu begitu kan. Biar apa? Biar Anies Baswedan tidak dicap sebagai politik identitas begitu atau kampanye dan sebagainya begitu. Yang adan itu siapa coba begitu di situ? Yaitu adalah Pak Surya Paloh pada waktu itu begitu. Artinya selama ini apa begitu kan? Kalau kita melihat realitas dan perkembangannya begitu kan ya, apakah seperti ini begitu kan? Jadi jelas di situ yang menjadi muazin itu adalah Pak Surya Paloh begitu kan ya untuk Anies Baswedan. Karena biar apa? Biar tidak dicap sebagai ya politik identitas dan sebagainya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya di tahun 2022 itu Surya Paloh sudah menegaskan, jangan dulu ya Pak Anies ya. Jangan melakukan azan dulu, jangan melakukan ini dulu begitu kan. Itu sudah pernah dilakukan oleh ya terjadi kepada Anies Baswedan dan Pak Surya Paloh. Tapi yang azan itu di situ katanya ya menjadi muazin itu ya Surya Paloh menjadi muazin untuk Anies Baswedan di situ begitu. Artinya bagaimana dengan konteks dengan Pak Ganjar ini begitu. Wallahu alam begitu kan. Kalau ini sudah di apa namanya dari MUI dari apa namanya dari berbagai kalangan politisi menganggap bahwa ini katanya bukan politik identitas ya. Bisa saja Pak Surya Paloh melakukan itu begitu. Karena apa? Karena di satu sisi melihat dari perkembangan-perkembangan yang sebenarnya begitu kan ya, jelas di situ begitu bahwa seolah-olah ada sesuatu untuk memperkenalkan diri atau berkampanye di situ begitu. Tapi yang jelas bagi kami ya kalau disepakati sah-sah aja, kita tunggu saja reaksinya bagaimana begitu kan. Apakah Anies Baswedan juga dikatakan nanti apa namanya bukan politik identitas atau apa begitu. Bawaslu juga mengatakan seperti itu begitu kan. Ya sayang seribu sayang lah kalau ada misalnya yang mengatakan bahwa ketika sama Anies Baswedan melakukan itu dicap sebagai politik identitas. Ini ya apakah ini benar atau tidak? Paloh siap munculkan Anies Baswedan di tayang ya di tayangan Azan Metro TV. Ya sama dengan yang mereka lakukan begitu kan. Pak Ganjar misal Pak Prabowo dan sebagainya begitu ya. Benar aku bilang, gak usah pada ya jelaus ya sama Pak Ganjar tentang video azan maghrib beliau. Anies bisa dibuatkan video yang sama di Metro TV, sedangkan Pak Prabowo bisa muncul di video azan maghrib di Garuda TV. Ya, klub jadi kadrun dan kampret gak usah kepanasan, ya katanya begitu. Ini bukan soal kepanasan atau tidak begitu kan, tetapi soal bagaimana ya masyarakat ya kok tiba-tiba muncul di pemilu begitu. Kenapa tidak dari dulu begitu? Kan begitu logikanya begitu. Logika sederhananya kan seperti itu begitu. Jadi pada akhirnya orang menganggap bahwa ini bukan politik identitas, oke lah, tidak menjadi masalah. Bagaimana kalau Anies Baswedan juga sama melakukan itu begitu? Apakah dicap politik identitas? Kita tunggu saja begitu kan? Ya memang ajakan kepada orang sholat sebenarnya baik sih sebenarnya dalam agama kita, dalam agama Islam begitu kan. Tapi di satu sisi kan momennya kurang pas begitu kan. Bisa dicap sebagai ya politik identitas, pencitraan, kampanye dan sebagainya begitu. Ini yang kita harus hindari begitu kan. Seperti yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh di tahun 2022 di situ begitu. Jelas begitu menghindari dari itu begitu ya. Bahkan ya di satu sisi dia menyatakan gagasan dan tim Pak Ganjar ditiru. Bukan ditiru sebenarnya begitu kan. Ya, karena pada hakikatnya ini bukan gagasan begitu. Gagasan itu bagaimana mencerdaskan anak bangsa, bagaimana kemajuan bangsa kita begitu kan. Ya, masalah itu kan masalah timing saja begitu kan, masalah pencitraan ya, masalah teknis di situ begitu ya. Semua orang bisa meniru itu begitu kan. Meniru gaya siapapun bisa begitu kan. Tapi yang namanya gagasan itu tidak punya ditiru, punya intelektualitas yang cerdas di situ begitu. Sekalian Pak Anies yang azan, ya oke mantap begitu kan ya.
Apakah ini lomba azan begitu kan? Saya kira ini kalau saya minta bahwa kalau kira apa namanya Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Anies Baswedan disuruh azan, saya setuju sekali begitu kan. Kalau bisa disuruh azan dan menjadi imam begitu kan, biar tahu siapa bacaannya yang fasih dan sebagainya begitu. Kan begitu gampang sekali kan untuk Anies Baswedan. Maka saya sudah awal sudah katakan, Anies Baswedan itu mau ditempatkan dimanapun itu tetap dia bisa begitu kan. Mau azan bisa, mau ngaji bisa, mau tahlilan bisa begitu kan ya. Mau apapun bisa begitu kan ya. Mau ditempatkan dengan mahasiswa bisa, segalanya bisa begitu. Ya tidak ada yang kemudian mundur dalam soal ini begitu. Justru itulah yang kemudian menguntungkan Anies Baswedan, Pak Ganjar ini begitu ya. Bahkan tetap aja kalah rakyat udah pada tahu ya kalau Anies ini ya bisa saja memainkan itu ya katanya begitu ya. Ujung-ujungnya seperti itulah para buzzer dan cebong begitu kan. Ujung-ujungnya apa? Ya kalau kalah dalam apa namanya adu kampanye, adu apa begitu kan, pasti dicap sebagai politik identitas. Wah, ini itu begitu kan ya. Itulah gorengan-gorengan di media sosial begitu. Akibat ketidakmampuan mereka begitu kan bernarasi dan sebagainya begitu. Saya kira persoalan-persoalan seperti ini dianggap biasa-biasa aja begitu kan, dan bahkan tidak perlu kita menampilkan di saat pemilu begitu kan ya. Semua orang kan berbondong-bondong itu begitu. Kalau ini bukan dicap sebagai politik tas, ya tunggu saja Anies Baswedan akan membuat itu juga begitu kan ya. Dan juga bisa saja Anies Baswedan bisa azan di situ begitu. Bahkan ini ya azan subuh di radio ya, Prabowo ikut juga ya. Ya silahkan begitu kan. Kalau bisa sama-sama azan begitu kan ya. Bagaimana azannya Anies Baswedan di situ begitu ya. Atau bisa saja khutbah di situ. Silahkan ya. Anies Baswedan tidak pernah mundur kalau soal ini. Mau tahlilan juga bisa begitu. Sip, 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 tayangan sesering mungkin ya, sesering mungkin agar semua orang teringat dia terkait dengan Anies Baswedan ya. Semangat optimis sudah strategi Paloh berikutnya dalam usung Anies ya. Bahkan di satu sisi ini kalau kalah gimana begitu kan ya. Dalam artian bahwa lebih condong kalau Anies Baswedan dimunculkan di Metro TV, wah ini menjadi catatan penting begitu kan kepada di luar sana begitu. Bahkan ya Ganjar sudah tidak diminati lagi begitu kan. Bahkan yang menjadi trending nanti ya Anies Baswedan ya, menjadi trending di situ, tapi ujung-ujungnya begitu kalau menjadi trending wah dicap sebagai bapak politik identitas. Ya pastinya seperti itulah begitu kan. Sudah tahu karakter bangsa kita begitu. Sudah tahu karakter Indonesia itu sendiri begitu. Bayangkan ini ceritanya begitu ya begini. Surya Paloh menjadi muazin untuk Anies Baswedan. Itu tahun 2022 ya. Anies Baswedan ya. Lalu kemudian tanya ya, jikalau tidak boleh azan, boleh apa katanya begitu. Ya, jangan dulu ya. Kalau subuh ya di sini ada suka tahrim. Kalau tahrim boleh orang ya ambil uduk datang ke masjid bahwa nanti akan azan-azan. Tapi sebelum masuk jangan azan dulu. Semua muazin tahu prinsip itu katanya begitu ya. Bahkan 9 bulan berlaku ya sudah peristiwa ya, tampaknya waktu sudah ya mancing begitu kan ya, sudah ini bagi Anies Baswedan untuk melangkah memasuki ya gelanggang Pilpres 2024. Dan ternyata di sini digarisbawahi dan ternyata yang menjadi muazin adalah Pak Surya Paloh begitu. Ketua Umum Partai Nasdem dalam sebuah acara yang didesain ya memegah di Nasdem Tower ya Senin 3 Oktober 2022 ya. Paloh mengumandangkan pencapresan Anies dengan lantang dan menggema ya. Itu bayangkan begitu di situ ya. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dari proses ini kan dari dulu Anies Baswedan ditahan dulu nih masalah seperti itu, masalah menjadi imam, masalah menjadi muazin, menjadi apapun begitu kan ya, karena untuk menghindari ini begitu. Jangankan itu begitu, Anies Baswedan saja di dekat rumahnya saja begitu kan. Ya diminta untuk menjadi khotbah, menjadi imam begitu kan, ya di dekat rumahnya dia tidak mau begitu kan. Karena apa? Karena takut dicap sebagai politik identitas begitu kan, dicap sebagai ingin meraup suara, ingin simpati dan sebagainya begitu. Ini harus sadar diri gitulah. Ya jadi kalau Pak Ganjar melakukan itu boleh-boleh aja, Anies Baswedan akan melakukan yang lebih dari itu begitu kan ya. Ini keuntungan sebenarnya kepada Anies Baswedan begitu. Makanya banyak orang nanti kalau Anies Baswedan ya sholat begitu masuk masjid, apakah nanti ramai-ramai dicap sebagai politik identitas? Ya inilah pemikiran-pemikiran mereka yang tidak mampu bernarasi begitu kan.
Bahkan di satu sisi ya dengan resminya Anies Baswedan ya diusung sebagai salah satu capres di 2024 mendatang ya, optimis menghentikan spekulasi bahwa ia tak maju karena tak punya partai ya. Surya Paloh memberikan jaminan bahwa partainya membackup gubernur di Jakarta itu, yaitu adalah Anies Baswedan. Ini statement yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan di satu sisi ini pertanyaan dilontarkan ke Anies untuk menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinannya ya, dan bahkan ya di Pilpres itu dengan senyum dan khas Anies menjawab diplomatis ya, seraya memberi kesan bahwa waktu belum tiba azan dan sholat menjadi kiasah yang dipilih begitu kan. Ini sangat menarik begitu kan ya. Pak Surya Paloh bisa menjadi muazin di situ ya, imamnya bisa Anies Baswedan ya, siapapun bisa begitu kan. Saya yakin ya memberikan tantangan kepada Pak Ganjar, kepada Pak Prabowo, kepada Pak Anies Baswedan. Coba sekali-kali lah azan, coba sekali-kali imam lah menjadi imam isya begitu kan, ya maghrib begitu kan, ya jangan ya zuhur, jangan asar begitu kan, ya yang kemudian secara agama kita begitu kan harus mendiamkan bacaannya begitu kan. Tetapi kita lihat saja di maghrib, isya begitu kan dia lantang. Bagaimana bacaannya? Apakah disuruh tahlil juga bisa begitu kan ya? Silahkan Anies Baswedan suruh tahlil begitu. Dia pinter begitu kan. Jadi kalau masalah agama, masalah apapun Anies Baswedan ya ini yang menjadi pemersatu bangsa. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.